Sejauh apa bedanya Super Blast 2 versus Super Blast 3? Halo guys, Dimas di sini. Dan karena kita nggak punya sepatu, kita pinjam sepatu di Starting Lane. Ada apa gerangan? Karena banyak di antara kalian yang lagi mendebatkan Super Blast 2 versus Super Blast 3. Mana yang lebih oke, mana yang lebih enak. Karena realistis saja, harga Super Blast 2 sekarang udah mulai diskon. Sedangkan Super Blast 3 terbilang tinggi harganya dengan kondisi ekonomi yang nggak lagi baik-baik aja. So, buat jawab itu hari ini gue ada di Starting Lane Pascal, di mana kita sudah mengetes beberapa tes penting untuk mendapatkan data tentang dua sepatu ini. Surprise, ternyata gue mendapatkan satu insight yang sangat menarik. Kayak gimana itu? Gue mau masuk dulu pertama dari tes drop ball dulu ya. Karena kalian biasanya suka cerita kan, ini lebih bonci, yang ini lebih empuk, atau yang ini lebih stabil, lebih keras, tapi yang ini lebih bla bla bla. Oke, kita bahas dulu sebelum kita masuk ke tesnya. Dimana narasi yang beredar di internet adalah yang pertama, Super Blast 2 lebih stabil, Super Blast 3 lebih bonci. Apakah itu benar? Makanya kita coba bandingkan dengan alat yang sama, tes yang sama, hasilnya ternyata perbedaannya nggak signifikan. Dari hasil tes kita menemukan kalau Super Blast 2 ini ternyata memberikan bonci setinggi 49 cm. Sedangkan Super Blast 3 yang katanya lebih bonci hanya 47 cm. Bedanya tipis, ini rata-rata ya di bagian heelnya. Nah, gimana dengan bagian depan? Harusnya beda juga dong. Enggak, sama aja. Jadi pantulan di Super Blast 2 cm lebih tinggi daripada Super Blast 3. Loh, berarti yang ini enggak sebonci itu dong. Enggak guys, untuk ukuran bonci setinggi hampir 50 cm atau dekat-dekat 50 cm itu udah bagus banget. Dan dua-duanya sebenarnya angkanya nggak jauh beda. Artinya kalau perbedaan 2 cm aja atau bahkan kurang, bisa kita anggap mereka masih di ranah yang sama-sama aja, alias 11-12 atau bahkan 11,5-12 gitu, saking miripnya. Jadi kalau ada yang bilang Super Blast 3 lebih bonci daripada Super Blast 2, nggak bener. Dua-duanya kalau hasil tes kita sama-sama aja. Nah, untuk mendapatkan data lebih dalam, kita akan mengecek durometernya. Hasil tes durometer Super Blast 2 34,5 HA. Keras loh, bener. Makanya kalau ada yang menjuluki dia kayak batu bata, kayak brick. Bener, memang keras banget guys untuk standar sepatu lari. Dan ini disclaimer dulu ya, sebenarnya ini adalah hasil tes durometer luar yang nggak terlalu representatif dengan aktual, karena seharusnya kita potong dulu dan kita lihat di dalam. Tapi ini bukan punya gue, ini pinjam. Kalau potong-potong kan nanti gue harus bayar. Lagi ada duit guys. Nah, anyway, balik lagi untuk di titik yang sama kita mendapatkan kalau di Super Blast 3 itu hasilnya 22 HA. Ya, mau tahu seempuk apa? Dia lebih empuk daripada Evo SL. Ini menjadi unik ya teman-teman. Artinya, memang kalau ada yang bilang Super Blast 2 itu lebih firm, lebih keras, bener. Ya mungkin kalau bayangan gue sih ya, dia lebih deket ke arah Kayano 30, 31 gitu yang lebih firm daripada mungkin banyak sepatu Speedchaser yang lain. Bahkan kalau experience gue bilang juga ya mendekati ya, gue sebagai user Kayano. Sedangkan di sini itu memang kerasa lebih empuk. Nah, mungkin disinilah terjadi bias ketika ada orang yang bilang ini lebih bonci, padahal sebenarnya dia nggak ketemu bonci. Dia cuma ketemu soal yang lebih empuk dan lebih kompres. Kalau kalian perhatiin ya, soalnya itu lebih kompres, lebih main, nanti naik turunnya itu berasa. Apakah segitunya bedanya? Nah, biar lebih valid, kita coba main-main dengan tes di treadmill seperti apa sih experience larinya. Disclaimer dulu, gue nggak ada ukurannya di sini untuk Super Blast 2, jadi gue akan masukin footage lama ya yang lari pakai Super Blast 2 di waktu sebelum lebaran kemarin. Wah, habis lari emang paling enak pakai sandal recovery ini ya, harga murah dan ini bener-bener rekomen banget karena memang fungsi recovery-nya bener-bener berfungsi dari Unert. Kalau kalian mau juga nih sandal recovery kayak gini, bisa langsung cek link di bawah. Anyway, gue udah selesai ngetes dua sepatu ini. Ya sebenarnya yang pertama Super Blast udah sebelum-sebelumnya sih gue sering nebeng ikutan nyobain buat lari di sini guys. Jadi kalau kalian mau juga try on sepatu sambil ya menikmati belanja perlengkapan lari
paling culture di Bandung udah paling bener starting lane sih ya. Tapi kalau mau dapet diskon, saran gue sih main-main langsung aja ke websitenya, soalnya kita punya kode voucher khusus. Nah, balik lagi, kalau kalian lagi mengincar antara Super Blast 2 atau Super Blast 3 ini, gue pengen kasih tahu hasil tes larinya. Pertama, Super Blast 2, yes, to be expected, kalian banyak yang udah tahu ya. Firm, stabil. Ya karena apa? Feel si soalnya yang nggak kayak squishy itu. Bahkan kalau gue boleh bilang, ini tuh kayak No series lah yang terbaru 3132, dibikin lebih ringan, dibikin sedikit lebih empuk, tapi responsifnya jauh ditingkatin. Nah, itulah gambaran tentang Super Blast 2. Makanya banyak yang cinta mati sama Super Blast 2. Termasuk gue sih sebenarnya. Gue penggemar Super Blast 2 dengan karakternya. Keras, bodo amat. Menurut gue, ini adalah firmness yang justru kita butuhkan dengan berbagai macam kondisi, baik kaki kita ataupun jalan di Indonesia. Anyway, balik lagi nih ya, ngomongin tentang si sepatunya sendiri, dengan kalian pick up pace pelan-pelan atau langsung cepat, itu kerasa responsifnya cepat. Kita nggak butuh effort yang terlalu tinggi untuk naikin pace, kita nggak butuh bullshit yang gimana-gimana, simple. Ini sepatu cepat, tapi stabil dan ringan. Udah, itu aja definisi dari Super Blast 2 ini. Satu lagi, definisi keempat adalah buadak. Kayak banyak orang yang sudah tembus 1000 km dengan Super Blast 2 ini. Teruji zaman, bos. Nah, pertanyaannya, apakah penggantinya ini se-worth it itu? Oke, kayak kalian udah lihat tadi, gue sudah ngetes, sebenarnya beberapa kali sih ya, mungkin di shootnya hanya sekali, untuk mendapatkan sensasi yang maksimal. Jujur kata, ini adalah sensasi lari yang menyenangkan. Kok bisa kayak gitu? Sama dengan Super Blast 2, dia cukup effortless buat pick up pace, dia juga ringan ya, tapi perbedaannya adalah di empuknya. Jujur ada hal yang yang unik lah kalau gue boleh rasain, karena ini sebenarnya Super Blast 3 adalah sepatu terakhir yang gue coba hari ini. Total gue nyobain ada beberapa sepatu dan udah mulai capek. Tapi di poin capek itu justru gue kembali kayak di kayak di recharge lagi gitu dengan penggunaan Super Blast 3 ini. Fun, iya, empuk, iya. Nggak cepet capek, bukan nggak cepet capek lagi bahkan. Ketika gue pakai tadi ya, rasa capek yang udah ada di sebelum-sebelumnya dengan sepatu sebelum-sebelumnya itu kayak diangkat dulu deh. Yuk kita lanjut lagi. Itu kayak yang dibilang sama Super Blast 3 ini. Anyway, itu adalah experience yang sangat personal dan mungkin sangat berbeda-beda dengan kalian sebagai usernya. Kalau gue boleh rangkum ada satu aja perbedaan mendasar Super Blast 2 dengan Super Blast 3, yaitu feeling squishy-nya. Feeling squishy di sepatu ini itu sangat terasa, seperti yang gue udah bilang tadi sebelumnya juga, boncinya lebih berasa gitu, kayak kompres terus nanti ngembang lagi pas kita injek gitu ya. Itu fun memang, dan tapi tidak semua orang cocok. Nah, inilah yang harus kalian try on dulu. Makanya gue sangat bersyukur ada toko kayak Starting Lane ini, yang dimana sepatu mahalnya 3 jutaan ini kita boleh try on dulu sebelum beli. Gokil parah ya. Nah, kalau kalian akhirnya mencari sepatu yang stabil dan budgetnya harus agak miring, Super Blast 2 udah pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian punya budget ekstra dan pingin feeling squishy, Super Blast 3 ini bisa jadi pilihan. Nah, itu impresi sedikit dari perbedaan hasil tes larinya. Oke, sebelum ke kesimpulan, gue mau kasih tahu kalian, dua-duanya itu kalian bisa dapatkan di Starting Lane yang mumpung stoknya lagi ada. Wah, ini Super Blast 2, Super Blast 3, gue yakin bentaran lagi bakal habis, makanya cepet-cepet serbu ke websitenya. Atau kalian juga bisa cek koleksi sepatunya yang ada di Starting Lane ini. Ada banyak banget, Nike, Adidas, Saucony, brand lokalnya ada Ortus 8 gitu ya. Ada macam-macam di sini dengan berbagai macam gear lari lain yang gak kalah cakep, bisa diakuisisi lah sama kalian di sini. Terutama buat sepatunya, ada ekstra diskon dengan kode voucher SLX Shoe Polish yang bisa kalian masukin di websitenya. So, tungguin apa lagi? Langsung aja ke Starting Lane sebelum barang inceran kalian ini kehabisan. Gua mau ke atas dulu deh, kita lihat di atas ada apa ya. So, kesimpulan akhirnya, kalau kalian mau cari yang lebih empuk, ambil Super Blast 3. Tapi kalau kalian mau cari yang lebih firm, ambil Super Blast 2. Karena sebenarnya kalau soal bonci atau energy return, keduanya mirip-mirip aja. Bedanya, cuman di Super Blast 2 itu sedikit lebih firm, dan Super Blast 3 itu lebih empuk. Kurang lebih itu doang. Dan kalau kalian kesulitan dapat stok Super Blast 3, bisa datang ke Starting Lane juga dengan kode voucher SLX Shoe Polish, ada ekstra diskonnya. Tapi kalau kalian gak dapat Super Blast 3-nya, gak apa-apa. Cari aja Super Blast 2 yang juga bisa kalian dapatkan di Starting Lane dengan kode voucher yang sama. Nah, udah siap buat next race-nya? Kalau gue sih mau mandi dulu. Kenapa? Karena di sini udah disediakan kamar ganti sekaligus kamar mandi ya, dimana habis try on sepatu kayak gue tadi dan lari-lari nih atau larinya keliling Bandung dan ending
mandinya di sini, kalian bisa titip barang di locker room, langsung naik ke atas, ikut mandi di sini. Oke, gua mandi dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.